Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irmaini Hasibuan, CGP Angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai, akan melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, di mana saya akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif di lingkungan sekolah. Marilah kita saksikan bersama. Seminar budaya positif di SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai. Kita berharap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Irmaini, walaupun ini merupakan rangkaian tugas dari perjalanan program guru penggerak Angkatan 11, adalah hal-hal positif yang memang ini sangat berguna bagi kita selaku guru. Apalagi kalau kita selaraskannya dengan kurikulum merdeka pada hari ini. Nanti di sini Mbak Irmaini akan menjelaskan tentang posisi kontrol kita sebagai guru, kemudian bagaimana peran kita sebagai guru dalam menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mendengarkan ataupun mengikuti kegiatan ini dengan baik. Kemudian saya mewakili Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Kota Tanjung Balai mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya kami persilahkan kepada Mbak Irmaini untuk menyampaikan paparan-paparannya. Terima kasih pada Bu Rosinda yang sebagai wakil kurikulum telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di depan ini dalam rangka menyelesaikan tugas aksi nyata saya. Di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif sekolah. Nah, sebenarnya ini bukan mau mengajari, cuma untuk sharing saja, berbagi ilmu dari modul-modul yang saya dapatkan di program calon guru penggerak tersebut. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin ingin dipertanyakan, diperbolehkan untuk kita berbagi atau sharing. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan Bapak Yan Bradley sebagai pengajar praktik saya, kemudian Bapak Marudun Cidebang sebagai fasilitator 72. Konsep budaya positif yang ada, yang seharusnya kita perlu perhatikan itu ada 6. Pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Akan tetapi ke-6 ini tidak bisa saya kembangkan di pertemuan kita. Jadi saya akan mengambil 2 saja, yaitu tentang motivasi, penghargaan, restitusi, dan posisi kontrol. Baiklah, sebelum kita memasuki tentang kedua hal tersebut, kita lebih baik melihat dulu paradigma pembelajaran
di mana menurut Ki Hajar Dewantara, kita ini atau sekolah ini diibaratkan tanah yang subur. Tanah yang subur, tempat yang cocok menyemai benih-benih bibit. Jadi peserta didik yang ada di sekolah kita ini dianggap bibit yang siap untuk kita semai. Kemudian di tangan kita lah sebagai guru ini yang bisa membentuk karakter-karakter dari peserta didik, karena menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak ini sudah membawa kodrat dalam dirinya, sudah membawa potensi dalam dirinya. Tinggal kita yang bertugas untuk menuntun kodrat tersebut, baik itu kodrat yang dalam dirinya, kemudian kodrat alam yang saat ini. Apa yang dikatakan kodrat alam? Yaitu perkembangan teknologi yang dihadapi peserta didik kita saat ini. Jadi kita harus bisa beradaptasi menyesuaikannya. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Guru berperan sebagai pengontrol siswa-siswanya, tapi ada miskonsepsi yang terjadi di dalam pikiran kita. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dalam bayangan kita sebagai pendidik, kita itu adalah pengendali atau pengontrol murid-murid tersebut. Pada kenyataan, murid tersebut memiliki tujuan tersendiri dalam dirinya. Apapun yang dilakukan anak-anak kita, baik itu kita anggap baik atau buruk, kita akan bertanya, apa alasan dia melakukan itu? Apa sebab dia melakukan itu? Kemudian ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ini bertentangan sebenarnya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kita kadang kan meminta anak, jangan kamu seperti itu lagi ya nak. Nah, itu adalah usaha mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu tertentu mungkin murid akan menerimanya, tetapi ada waktunya murid akan menolak apa yang kita minta. Kemudian ilusi yang ketiga, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, hal yang sebenarnya mereka itu belajar merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kalau kita katakan yang kau lakukan itu salah, seharusnya kau seperti ini, ada penekanan-penekanan seperti itu, sebenarnya kita akan membuat mereka berbicara bahwa aku salah, tidak ada motivasi dirinya untuk maju. Ya, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara yang halus untuk menyampaikan permasalahan. Ya, mungkin kita bilang kamu itu sudah terlalu banyak buat kesalahan. Memang suaranya halus, tapi penekanan tersebut membuat siswa itu merasa tidak ada lagi hal baik dalam diri dia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam hal ini kita sebagai guru adalah orang dewasa, bahwa banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian ada bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, bisa dilihat di slide ini, stimulus responnya realitas, kebutuhan kita sama, sementara teori kontrolnya kebutuhan tiap-tiap orang itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap siswa kita itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrol, kita berusaha memandang
dan yang sebagainya. Nah, sekarang saya masuk kepada materi yang akan saya jelaskan tentang teori motivasi, hukuman, konsekuensi, penghargaan, dan restitusi. Seperti apakah kelima hal tersebut? Diana Gordon dalam bukunya Restricting School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia ya dalam teori motivasi dalam diri kita, baik sebagai guru juga sebagai siswa. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Karena siswa kita itu melakukan hal yang baik menurut kita, dia termotivasi hanya untuk menghindari hukuman saja. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kadang kita di kelas kan ada siswa kita itu bersemangat untuk menyelesaikan tugas hanya karena imbalan yang diharapkan seperti reward yang kita berikan. Nah, motivasi ini dikenal dengan motivasi eksternal, di mana ini ada pengaruh-pengaruh luar dari orang lain atau sebab yang lainnya. Nah, untuk seharusnya yang ada dalam diri kita ataupun diri murid itu motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Adakah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Di sini kita mau sharing apakah ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Silakan ada Bapak Ibu yang mau jawab. Diberikan konsekuensi, mereka tidak merasa dibebani. Bukan begitu, Pak? Ya. Oke, terima kasih, Pak. Lanjut. Bagaimana dengan hukuman? Bagaimana dengan hukuman? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Bu. Ya. Kalau hukuman itu sifatnya dilakukan secara fisik, seperti kita menyuruh dia berlari atau menyuruh dia jalan jongkok, seperti itu ya Bu ya. Oke, jadi tadi sudah ada 2 pemaparan. Iya. Jadi bisa kita bedakan ya Bapak Ibu, mana hukuman, mana konsekuensi, dan bisa kita bayangkan apa yang sudah kita lakukan selama ini kepada siswa kita. Hukuman itu bersifat tidak terencana, ya. Kemudian anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang akan diberikan ketika dia melakukan kesalahan. Tidak juga dilibatkan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi sini sudah terencana, sudah ada dialog antara guru dan murid, kemudian sudah disepakati anak. Nah, umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru dan murid, dan sudah diketahui sebelumnya. Anak siap menerima apapun yang sudah disepakati tadi, siap dia menerimanya. Kemudian bisa saya simpulkan juga, sebenarnya hukuman konsekuensi ini juga bisa membuat siswa kita tidak nyaman, Bu. Tapi kita kan harus menerapkan disiplin juga kepada anak, ya kan? Maka sekitar minimal konsekuensi lah yang harus kita lakukan kepada anak, bukan hukuman. Nah, yang diharapkan bagi kita adalah menerapkan restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut teori Kelson Gosen 1946. Nah, coba kita perhatikan ini, boleh dijawab. Apakah lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, coba pendapat kita ya, hukuman. Coba Ibu. Betul, Mem.
Betul, bagus, sudah bisa. Lanjut. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena ada alasan terlambat ya, gurunya menyuruh dia mencatat. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Coba kita lihat apakah konsekuensi? Iya, konsekuensi. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah hukuman atau konsekuensi? Gimana? Jawabannya adalah konsekuensi. Jadi kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, dari hukuman tersebut, efek yang muncul adalah identitas gagal pada diri anak. Ya, kemudian kalau kita memberikan konsekuensi, kemudian ada penerapan restitusinya kita jalankan, maka muncullah identitas sukses pada dalam diri anak. Nah, salah satu contoh yang saya bacakan dari hukuman tidak merusak atau membuat identitas gagal pada anak, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kemudian pada konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Perbedaannya kalau dihukum, anak tadi akan melakukan kembali dan dia berusaha menyembunyikan kesalahan yang dilakukannya dengan berbagai cara. Sementara kalau dia konsekuensi, anak akan patuh dan taat kepada peraturan tadi. Restitusinya, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Selanjutnya. Nah, ini yang selanjutnya, penghargaan adalah hukuman. Kok bisa ya? Coba, siapa yang bisa berpendapat? Selama ini kita pikir penghargaan itu memberikan motivasi kepada anak, menambah motivasi dari anak. Saya juga seperti itu di awalnya. Tapi dari modul tersebut menyatakan penghargaan adalah hukuman. Ada yang bisa memberikan pendapat? Ada yang jawab kan? Panitia. Iya, penghargaan adalah hukuman karena memang penghargaan ini menjadi tujuan. Jadi anak itu berbuat atau siswa itu berbuat. Jadi kalau penghargaan itu dikatakan hukuman, saya rasa tepat karena itu justru anak itu pengen diakui, pengen dihargai. Jadi motivasinya itu datang dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih Bu Roslinda, tepat sekali ya. Penghargaan itu yang sering kita lakukan kepada anak, itu membuat motivasi eksternal dalam dirinya. Ya, terkadang anak juga akan melakukan hal itu hanya sekedar mengambil reward. Kalau tidak ada reward, anak tidak termotivasi. Dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Itu menurut pemikiran kita, mereka tidak dapat melakukannya, harus dikasih reward baru bisa melakukannya. Alvin Kohn mengemukakan dari hasil pengamatannya ada beberapa hal yang membuat penghargaan itu jadi hukuman. Pertama, penghargaan itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menghukum, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan tersebut mematikan motivasi dalam diri anak. Ya, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk menonton video ini.
Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang... Maaf Kak, terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Macet kok! Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, biang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah 1 jam lebih Mini Kayla tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk Ibu, karena takut dikasih surat ke orang tuanya. Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok tidak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman. Karena gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu Bunda, manjakanku di kecil dulu. Karena meninggal mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bukan karena mamaku suruh Kak jadi insinyur, tidak bakalan Kak masuk sekolah hari ini. Saya kira kalian semua mau lempari Kak. Lemparkan Ma, lempar Mi, lempar Mi, lempar. Saya kira Bu kita menghukum Kak, hukum Ma. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakmu terjatuh. Rinduku hadirmu oh Bunda. Tidurkanku dalam pelukmu. Gimana Bapak Ibu? Film pendeknya tadi cukup menarik. Ya. Ya, itulah salah satu contoh yang bisa kita lihat. Kemudian kita coba mengambil hal-hal baik saja dari kejadian tersebut. Sebenarnya jangan sampai kita menjadi guru seperti itu yang tidak mau tahu urusan siswa kita, langsung memberikan hukuman, ya vonis atau hukuman. Nah, ini ada pertanyaan dari video tersebut. Apakah penerapan disiplin yang dilakukan ibu guru tersebut sudah berpihak atau menuntut kepada anak didiknya? Karena Ki Hajar Dewantara itu menyatakan pendidikan itu adalah proses menuntun, bukan mengajar, tapi menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak.
Bagaimana? Ada yang bertambah? Oh ya, Pak Erwin. Terima kasih untuk kesempatannya. Menurut pendapat saya, penerapan disiplin yang dilakukan oleh guru tersebut terlalu berlebihan karena beliau tidak memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan siswa tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Erwin. Jadi kalau kita lihat dari video tersebut, memang betul guru tersebut ingin menerapkan disiplin kelas, di mana dia akan melakukan pembelajaran atau memulai pembelajaran jika siswanya sudah hadir semua. Akan tetapi ini kita lihat terlalu berlebihan, karena satu orang siswa yang tidak hadir, untuk siswa-siswa yang lain ikut mendapatkan efeknya. Kemudian yang kedua, termasuk hukuman atau konsekuensikah sikap yang diterapkan guru tersebut dalam mendisiplinkan anak didiknya. Ya, silakan Pak. Ya, sebenarnya ini konsekuensi karena kan sudah jadi kesepakatan bahwa ibu gurunya nggak akan memulai pelajaran kalau tidak hadir semua. Tapi di satu sisi ini jadi hukuman juga karena siswa-siswa yang lain yang datang tepat waktu, yang hadir, masa nggak ikut belajar gara-gara satu siswa. Jadi ini sebuah konsekuensi juga, ini hukuman. Begitu menurut saya, Bu. Ya, jadi memang betul ya, ada konsekuensi atau hasil kesepakatan dari guru dan murid tersebut, tapi konsekuensi tersebut harusnya dibatasin karena ada hukuman di dalam konsekuensi yang diterapkannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, tindakan apa yang seharusnya Bapak Ibu dapat lakukan jika menghadapi siswa seperti Keisa dalam video tersebut? Sebelum memberikan hukuman, saya sebagai seorang guru akan menggali informasi tentang Kaila. Apakah dia memiliki permasalahan sehingga sulit hadir tepat waktu? Terima kasih ya Bu Nenggolan. Ya, harusnya kita sebagai guru itu mencari tahu dulu, menggali informasi dulu. Kenapa Keisa ini tidak hadir ya? Karena kan kita bisa melihat dari keseharian sebelumnya, Keisa ini tidak melakukan hal yang seperti itu. Dia selalu hadir tepat waktu. 3 hari berikutnya ada hal yang menghambat dia tidak masuk, tapi langsung diberikan seperti hukuman atau vonis kepada dia. Pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer. Kira-kira kita di posisi mana saat ini? Ya, kita guru juga sebagai teman bisa merangkul sekaligus menasihati kalau siswa kita yang ada bersalah supaya ada perubahan ke depannya. Ya, bagus. Jadi sebenarnya guru itu sebagai teman baik, bagus ya kan Pak. Cuman ada efek-efek negatifnya juga. Kalau kita langsung menjadikan diri kita sebagai teman, siswa kita itu merasa ketergantungan kepada kita. Nah, kita akan melihat perbedaan posisi kontrol tersebut. Nah, penghukum. Nih, kita coba mengintrospeksi diri masing-masing ya dari paparan tentang posisi kontrol ini. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi dia lebih berkesan memfokuskan kepada tujuan yang sudah disepakati. Jadi dia nggak ada kata no lagi, langsung ini seperti inilah. Seperti itu maksud dari penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, nggak pakai bahasa penghukum. Kalau penghukum dia lebih terlihat ada dengan kasar, to the point. Sementara pembuat rasa bersalah dia menggunakan nada suara yang lembut, kemudian menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Jadi siswa itu merasa seperti terpuruk, merasa menarik dirinya. Oh, aku tidak bisa lagi berbuat yang baik.
aku memang salah, aku memang seperti ini. Hal-hal seperti itu yang muncul dalam diri siswa. Kemudian teman, ini posisi Pak Toga tadi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, bagus, murid suka seperti ini Pak Toga. Namun akan tetap berupaya mengontrol posisi murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi ini bisa saja ya kan Pak Toga. Nah, jadi kita lihat juga siswa kita ini apakah Pak bisa kita lakukan posisi kontrolnya sebagai teman atau yang lainnya. Pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Kemudian yang seharusnya, secara saya pribadi pun, kalau bisa seharusnya kontrol ini yang kita miliki, yaitu manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, melibatkan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi dua posisi itu sudah dikuasai seorang manajer. Nah, masuk kepada keyakinan kelas. Sebelumnya ada pertanyaan. Mengapa kita harus mengikuti peraturan menggunakan helm ketika menggunakan kendaraan sepeda motor ya? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan kita. Kemudian mengapa kita harus memakai masker atau mencuci tangan? Kemungkinan jawaban kita untuk tujuan kesehatan dan keselamatan. Nah ini kategori keyakinan, ya, keyakinan dalam diri kita. Nah untuk di sekolah ini kita akan melihat keyakinan sekolah atau kelas. Ini keyakinan Bapak Ibu maksudnya adalah peraturan. Jadi tidak ada lagi istilah peraturan tata tertib sekolah. Pengistilahnya itu sudah dihapus. Kita menggunakan kata keyakinan. Keyakinan sekolah adalah keyakinan yang kita para kepala sekolah, ya, kepala sekolah, guru-gurunya menetapkan peraturan untuk siswa kita. Keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan wali kelas dengan siswanya. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang budaya, suku, negara, bahasa maupun agama. Hal ini mencakup komitmen yang untuk saling dihargai, bekerja sama dan bertanggung jawab semaksimalnya. Ini baru 17-an kemarin, panitia 17-an menerapkan atau menjadi penilaian juga keyakinan kelas. Mungkin beberapa kelas belum melakukan hal tersebut ya. Ini ada cara pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kita melakukan dialog ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas, pertama terjadinya curah pendapat atau saling berdiskusi untuk melibatkan semua warga. Kalau wali kelas melibatkan keseluruhan siswanya, kemudian mencatat masukan atau ide dari murid tersebut di papan tulis atau boleh juga pakai stick note. Kemudian menggunakan kalimat yang positif, tidak boleh menggunakan kata tidak atau jangan. Nah, lebih baik itu dihindari ya, menggunakan kata yang mengandung nilai positif. Kemudian ditinjau ulang kembali hasil keyakinan kelas yang sudah dirangkum tersebut. Kemudian ditandatangani di seluruh murid, atau kalau nggak ditandatangani diketahui seluruh murid, baru ditempelkan di dinding ya, bisa berupa poster
sekolah, piket telah dilakukan sebelum pulang sekolah. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif sekolah. Jika ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan. Bapak Ibu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan, tolong jelaskan mengapa penghargaan dapat merusak hubungan. Oke. Terima kasih Bu Afrida atas pertanyaannya. Mengapa penghargaan merusak hubungan? Terkadang kita lihat di kelas kita, ya, siswa-siswa kita itu mereka itu heterogen dari kemampuannya, dari ketercapaian belajarnya. Ada siswa yang kapasitas atau kecepatan belajarnya bagus, kita beri reward, ya kan? Dan ini menyebabkan siswa lain atau sekelompok siswa lain itu merasa minder, merasa tidak selevel dengan mereka. Jadi yang awalnya mereka itu bagus, tetapi karena daya saingnya itu tinggi, terjadilah keretakan hubungan mereka. Sekian Bu. Silakan Pak. Gini, jadi bertanya Ibu calon CGP ke-11 Kota Tanjung Balai. Dari asumsi yang Ibu sampaikan, hasil video tadi sebenarnya banyak yang perlu kita kritisi, termasuk gurunya yang pertama kali yang kita kritisi. Kenapa ketika guru itu menyampaikan salah satu unek-unek kesepakatan terhadap siswa, adakah guru tersebut berkonfirmasi kepada guru BK? Itu satu pertanyaan. Yang kedua, hasil video tadi itu menunjukkan termasuk pembulian terbesar, pembulian yang fatal. Seharusnya yang bertanggung jawab di situ adalah langsung atasan kepala sekolah. Kalau sudah kedapatan, apalagi dipertontonkan video seperti itu sebenarnya memicu anak-anak di sekolah luar sana melihat perfilman itu bolehnya dibuat, kan begitu? Meskipun hanya sekedar konten. Jadi tanggapan saya bertanya, tanggapan Ibu terhadap video itu, apakah boleh dipertontonkan sehingga menjadi konten untuk salah satu kontennya CGP Ibu sendiri? Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pak Am. Mengenai video yang saya tampilkan tadi, itu adalah kondisi di mana guru tersebut memiliki kontrol penghukum, kontrol diri penghukum. Di situ dia tidak ada kolaborasi dengan pihak BP ataupun kepala sekolah. Jadi sebenarnya yang dilakukan ibu guru tersebut tidak layak untuk kita sebagai guru. Ya, tidak pantas kita meniru apa yang dilakukan meskipun tujuannya untuk mendisiplinkan anak. Ya, jadi sebenarnya itu hanya pembelajaran kepada diri kita Pak, supaya mengintrospeksi. Jangan seperti tipe guru seperti itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya kepada pemaparan materi saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan sama-sama kita membangun budaya positif di sekolah kita. Akhirul kalam, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Mem Irmeni atas paparan materinya begitu luar biasa. Kami di sini berharap mudah-mudahan sampai selesai ya Mem, sampai bulan 12 ya, bulan 12 dan mendapat sertifikat guru penggerak gitu. Dan harapannya walaupun di luar sana katanya guru penggerak ini berkeinginan jadi kepala sekolah, itu bonus Mem. Itu bonus. Ya kalau belum berkesempatan nggak apa-apa, ambil Mem.
Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu terima kasih sudah mengorbankan waktunya, sudah hadir di sini. Tidak lain dan tidak bukan, kesempatan ini bukan menunjukkan Mem lebih baik dari kita atau saya lebih baik dari Bapak Ibu, tidak. Tapi hanya sebagai tuntutan rentetan tugas yang perlu disampaikan. Tapi intinya adalah kita bagaimana menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang kita cintai dan kita bisa bekerja sama dengan baik. Itu saja Bapak Ibu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan aksi nyata saya budaya positif di lingkungan sekolah. Salam bahagia. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. sangat diperlukan sekali. Kita dulu, aku nak merekam. Iya, ada kalau aku nak bicara, dia ke grogi kalau tengokin. Berbicara tentang budaya positif di lingkungan sekolah adalah merupakan hal yang sangat penting sekali tercipta di lingkungan sekolah kita, karena di dalam menerapkan disiplin positif tersebut, maka keberpihakan kita kepada peserta didik menjadi tinggi. Di dalam
budaya positif sekolah, kita akan ulang menanda. Aku ngomong aja Pak ya. Di lingkungan sekolah adalah hal yang sangat vital, perlu diterapkan di lingkungan sekolah tersebut. Dikarenakan jika budaya positif itu tercipta, maka suasana pembelajaran yang diharapkan oleh peserta didik dapat terpenuhi. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus memberikan pelayanan yang baik terhadap peserta didik kita. Menciptakan suasana positif atau budaya positif di lingkungan sekolah dapat dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Pertama, peran kita sebagai seorang guru. Kita harus mengetahui kebutuhan dasar dari anak-anak kita, kemudian posisi kontrol yang perlu kita lakukan terhadap peserta didik. Kemudian dalam penyelesaian masalah kita bisa menggunakan segitiga restitusi.